itu sudah cukup urgent atau sudah cukup bermasalah di Indonesia untuk saat ini. Sebelum itu, mari kita untuk saling memperkenalkan diri. Dari saya, nama saya Muhammad Rahman Laberu. Saya Christopher Dembot. Saya Ibu Siti Aminah. Sebelum itu, boleh ceritakan latar belakang Ibu di dunia pendidikan? Ya, saya untuk sekarang ini mengajar di SD Atin. Nama saya sudah sekitar 7-8 tahun mengajar di SD kelas bawah, kelas 1. Mengajar guru kelas. Jadi waktu kelas itu kita mengajar satu mata pelajaran. Tetapi untuk saya juga mengajar guru agama, mengajar guru agama juga. Baik, langsung saja. Menurut Ibu, apakah sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini sudah benar-benar berpihak pada kebutuhan siswa atau masih terlalu fokus pada pencapaian akademik, seperti nilai-nilai seperti untuk ijazah saja, untuk dibanggakan ijazah, bukan untuk seperti kayak masuk di otak, benar-benar masuk di otak pelajaran tersebut? Iya, kalau untuk anak-anak SD, sistem pendidikan itu sekarang masih untuk itu seperti tadi tuh. Apalagi dia ini fokus pada ini pencapaian. Tetapi kalau untuk anak kelas bawah itu dia punya pendidikannya itu harus yang lebih pendidikan karakter. Berarti di sini untuk permasalahan itu seperti pendidikan karakter yang ada di lingkungan sekolah dasar. Iya. Boleh tahu itu seperti apa pendidikan karakter yang menurut Ibu kurang di sekolah dasar? Kalau di sekolah dasar pendidikan karakter itu kita diajarkan bagaimana cara ada terus ini sopan santunnya itu ada sopan santunnya dan pendidikan seperti pendidikan literasi dan numerasi itu anak-anak itu masih kurang. masih rendah. Tapi itu masih pendidikan bawah, jadi mereka literasi numerasi belum terlalu masih rendah. Berarti menurut Ibu, bagaimana cara Ibu menilai dampak dari kurikulum Merdeka terhadap kebebasan belajar dan kreativitas siswa di kelas? Apakah benar-benar terasa di lapangan atau hanya formalitas kebijakan saja? Iya, itu sebenarnya itu formalitas saja. Tetapi kalau kita di kelas mengajar sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi kita mengajarkan sesuai dengan kita punya kemampuan mengajar. Tetapi kita juga mengikuti dengan kurikulum mereka. Akan kurikulum mereka nanti kita sinkronkan dengan kita punya kemampuan. Misalnya adabnya kita ini apa dengan itu. Misalnya kalau adabnya dengan kurikulum mereka kan itu di P5. Nah di P5 itu kan tidak ada dia punya adab tentang itu kebiasaan. Berarti lebih bagus K13 dibandingkan kurikulum Merdeka kalau menurut Ibu? Sebenarnya tidak sih, tetapi kalau dari kita punya begitu kurikulum Merdeka itu dia hanya ini saja. Tapi dia betul juga untuk memberikan anak-anak kesempatan anak-anak untuk mengajar, untuk belajar. Tetapi guru ini hanya memberikan apa saja, memberikan tugas, terus mereka yang bekerja. Tetapi itu ada yang mereka tidak tahu, ada yang mereka tidak paham. Jadi mereka kerja sesuai dengan mereka punya itu. Harusnya kita memberikan kita mengajarkan mereka ini dulu, baru dikasih tugas. Tapi kalau hanya kasih tugas itu, mereka tidak akan selesai, tidak akan tahu apa yang mereka kerjakan. Berarti itu memang permasalahan. Ya. Lanjut, apa yang paling Ibu rasakan sebagai kesenjangan antara kebijakan pendidikan dari atasan yaitu pemerintah dengan realita yang di sekolah? Misalnya kayak pemerintah menginginkan ini,
namun ketika realitanya di sekolah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, seperti kebijakan tentang kurikulum merdeka tersebut yang tadi yang sudah dijelaskan. Iya, kalau menurut saya itu kebijakan itu sebenarnya baik juga, tetapi dengan di sekolah yang kita ini hadapi dengan anak-anak yang saat ini, dengan mereka yang punya ini kebiasaan dengan apa? Bermain Dengan itu tuh bermain game dengan HP yang mereka lakukan itu yang seumpama kalau mereka menggunakan itu HP untuk bekerja dengan apa yang ada di mereka punya tugas itu ya bisa saja bisa selesai, tetapi kebanyakan mereka akan bermain. Jadi kayak kurang menggunakan handphone untuk belajar, Ya, melainkan tetapi hanya untuk beraktivitas iya, lain. karena sekarang apa harus ujiannya tuh anak-anak ya, anak-anak yang kelas atas tuh diizinkan menggunakan HP atau menggunakan komputer. Jadi kalau setelah ujian mereka tidak belajar lagi, padahal kebanyakan bermain HP. Jadi kayak sia-sia saja apa yang mereka pelajari saat ini. Apakah guru saat ini diberikan ruang berinovasi dalam proses pembelajaran atau justru masih dibatasi oleh birokrasi dan administrasi yang rumit yang ada di sekolah? Iya, dia beri kita ruang untuk beroperasi, berinovasi, tetapi semuanya itu dia menentukan, dia sudah tentukan. Jadi kita kerja sesuai dengan apa yang diberikan. Kurikulum mereka seperti ini, kita harus bekerja seperti itu. Berarti sudah memang ada patokan sebagai inti Iya. dari pembelajaran. Iya. Berarti sebelum belajar sudah disiapkan perencanaan gitu. Sudah disiapkan ini RPP-nya, modul ajarnya, itunya sudah disiapkan. Bagaimana kalau misalkan itu perencanaan semuanya itu tidak berjalan sesuai dengan kenyataan? Kayak kita guru SD kelas 1, 2, sesuai tidak, maksudnya tidak sesuai dengan kita punya ini apa RPP di sekolah dengan keadaan di umur siswa. Itu kita ini apa? Mungkin RPP itu kita gunakan bukan satu hari saja, kita gunakan berulang-ulang kali. Jadi nanti mungkin satu hari ini dia punya RPP tentang yang kita harus ajarkan ini, tetapi kita ini mengajarkan bukan tentang ini lagi, kita mengajarkan tentang lain. Nanti besok lagi baru diulangi lagi. Jadi itu RPP-nya diulang-ulang. Berarti tidak ada revisi di RPP untuk memperbarui perencanaan ke depannya untuk disesuaikan dengan siswa-siswa gitu. Hanya kembali lagi ke RPP yang di awal. Iya, kalau direvisi kan nanti harus baru lagi toh. Jadi ini diulangi lagi. Jadi kalau ini belum tuntas kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi sampai tuntas dulu baru kita pindah lagi. Ya, baik Ibu, saya ingin bertanya, menurut Ibu apa yang paling mendesak untuk diperbaiki dalam dunia pendidikan Indonesia? Contohnya itu seperti kurikulum, kualitas guru, fasilitas atau kesejahteraan. Mungkin ada yang perlu diubah. Ya, kalau menurut kami ya kesejahteraan itu perlu juga toh. Ya. Kesejahteraan, fasilitas memang fasilitas seperti serana itu kan perlu mendukung untuk anak-anak pelajaran tiap hari itu fasilitas dengan apa tuh itu tuh apalagi fasilitas dengan itu sarana prasarana dengan itu kesejahteraan guru. Mungkin selama dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka mungkin ada perubahan yang signifikan dari empat apa tadi kurikulum, kualitas dan juga fasilitas. Mungkin ada yang berubah gitu. Ya, ada yang berubah. Kalau di kurikulum K13 itu kan kita hanya mengajarkan tentang apa nih tentang sesuai dengan apa yang ada di buku, terus kita ajarkan. Tetapi kalau kurikulum Merdeka itu sudah dikasih kebebasan kepada anak-anak untuk memilih. ya, untuk memilih mereka mau belajar apa hari ini, kita beri kesempatan kepada mereka untuk belajar. Selanjutnya Ibu, sebagai seorang guru, apa yang hal yang paling membuat Ibu tetap semangat untuk mengajar
di berbagai tantangan dunia pendidikan saat ini? Ya, kalau kita bersemangat untuk mengajar karena melihat anak-anak punya semangat untuk mau belajar, dan kita juga diberi kesempatan untuk membimbing anak-anak seperti anak-anak yang mungkin ini kurang dapat memahami atau beradaptasi. kurang beradaptasi, anak-anak yang masih kecil yang belum bisa ini tuh, kita diberi kesempatan untuk membimbing mereka. Jadi mereka misalnya sebelum mengerti itu diberi perhatian khusus gitu. Iya, iya. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar, terutama yang tertinggal dari teman-temannya? Apakah ada dukungan dari sekolah misalnya Ibu? Ya, kita kalau anak-anak yang tertinggal itu kita ada punya waktu untuk membimbing mereka. Jadi kita punya waktu itu setelah istirahat atau setelah pulang sekolah. Jadi setelah istirahat, anak-anak yang belum memahami itu nanti kita di kelas saja kita bimbing mereka. Terus kalau hari ini atau 2 hari, nanti besoknya lagi kita ini ganti lagi setelah pulang sekolah. Dan itu semua ada dengan dia punya programnya. Namanya jadi itu programnya itu kita lakukan setiap hari. Trading camp namanya. Selanjutnya Ibu, bagaimana pandangan Ibu tentang peran teknologi dalam pendidikan Ibu? Apakah benar-benar bisa membantu siswa dalam belajar dan juga membuat siswa semakin positif, dan apakah teknologi itu bisa membuat siswa itu semakin bergantung atau bisa sebaliknya? Ya, teknologi itu membuat siswa semakin belajarnya semakin berkembang, tetapi ada juga yang ya dia ada yang berkembang, dia juga ada dia punya sisi positif, ada sisi negatif juga ada. Nah, sisi positifnya dia bisa berkembang dengan sesuai dengan apa dia apa semuanya dia bisa lihat di teknologi itu. Tetapi yang sisi negatifnya dia kebanyakan menggunakan itu untuk permainan. Jadi ada 2, jadi selain dia juga bisa berkembang, dia juga ada punya kekurangannya untuk bermain. Jadi semuanya tergantung bagaimana siswa itu menggunakan teknologi. Ya, bagaimana dia menggunakannya. Terakhir Ibu, misalnya Ibu diberi kesempatan untuk memberikan satu pesan penting ke Menteri Pendidikan saat ini, apa yang ingin Ibu sampaikan? Kalau untuk sampaikan kepada itu, kami hanya ingin jika kurikulum merdeka itu memang kalau sudah baik untuk kita lanjutkan, tetapi kalau ini masih belum, jangan dirubah-rubah lah, karena kita sudah pusing dengan ini P5 ini kita mengurus anak-anak yang masih kelas 1, 2, 3 itu tuh dia harus berbuat atau membuat sesuatu. Jadi membuat sesuatu yang untuk dipajarkan di sekolah atau itu dijual. Tapi anak kelas 1, 2, 3 kan belum bisa seperti itu. Berarti itu adalah sebuah pemaksaan secara tidak langsung kepada siswa-siswa di bawah di kelas 1, 2, 3. Iya. Baru P5 itu kayaknya seperti kalau untuk kita lebih bagus ditiadakan dan diganti dengan pelajaran supaya anak-anak kita bisa belajar anak yang tentang numerasi, literasi yang masih belum mereka pahami, mereka belum bisa membaca, belum bisa berhitung. Itu yang kita ingin saja. Terus ditingkatkan Tingkatkan daripada kasih P5 itu.